Oke teman-teman, hari kedua Advance Private Class on the spot Kuningan ya. Kita dari penginapan menuju ke lokasi peserta. Oke, cuacanya cukup cerah nih. Hari kedua kita ada nyeloweng sama Ripen ya, Mak Ripen. Hari kedua ya Mas ya. Hari kedua. Oke, yuk semangat. Ini cuacanya cukup cerah ya, cukup cerah. Kita nanti ada praktik anyelowing, dari pen, recoloring juga, dan beberapa treatment khusus tambahan lainnya. Ini jalannya turun terus nih. Ya, jadi sweat yang leather bagian dalam yang sudah disamak, punya tekstur kayak bulu, kayak rambut ya, sudah diberi warna ya. Cek lagi finishing atau non finishing, pastikan sebelum mengerjakan leather teluk jari tempelin, meresap kan warnanya jadi agak cenderung gelap. Banyak orang bilang sweat itu tidak boleh kena air karena akan mengakibatkan bulunya lengket, tapi bagi kita sweat itu nggak apa-apa kena air, sama seperti rambut. Jadi kotoran pada sweat itu kayak rambut kita ketika kita jarang mandi, jarang keramas, akhirnya kayak orang liar, kayak gembel, kotoran nempel sampai di dalam selanya. Makanya kotoran sweat itu sebenarnya debu-debu yang nempel ada di dalam serat-serat sweat, atau kadang kalau parahnya itu lumpur segala macam itu ya. Jadi ini sweatnya nggak terlalu kotor. Sweat kalau nggak terlalu kotor cukup disikat, dirapikan bulunya aja ya. Pakai sikat yang kaku. Banyak orang bilang nyuci sweat harus pakai sikat horsehair atau sikat bulu kuda, tapi justru pakai sikat kawat kayak gini, sikat kombinasi kawat dan nilon. Di sini ada karet, itu nggak masalah ya. Kalau sweat original dengan tekstur yang lumayan kasar begini, treatment pertama adalah hilangkan debu-debu yang nempel pada sweatnya. Nah, seandainya debunya sudah hilang, biasanya ada beberapa kotoran yang sudah terlanjur meresap ke dalam serat bulunya ya. Sweat itu kelihatan indah ketika bulunya rapi ya, bulunya rapi, teratur ini. Nah, ketika kita mau cuci, kita bisa pakai sikat bulu kuda, kita bisa pakai sikat nilon, tapi jangan yang terlalu kasar. Nanti ini sikat sweat, ini fungsinya adalah untuk merapikan bulu sweat. Nah, kayak gini nanti. Nah, biasanya disikat kayak gini untuk membentuk tekstur ulang. Nah, untuk ngilangin bulu-bulu yang sudah mati juga bisa. Oke, kita cuci dulu ya. Nah, jangan lupa kalau nyuci leather harus sediakan hair dryer supaya air tidak terlalu banyak meresap sampai ke dalam serat leathernya. Jadi segera langsung kita hilangkan ya. Sama, kita pakai sikat yang kasar dahulu. Kita beli beberapa tetes cleaner. Oke, celupin lagi ya bagian sini. Nah, ciri-ciri ketika ada kotoran adalah busanya warna coklat. Jadi kalau busanya warna coklat itu ada kotoran, nggak apa-apa, basah nggak apa-apa. Bahkan beberapa kasus, untuk beberapa kasus saya cuci basah karena memang untuk metode semi dry clean itu tidak bisa hilang. Kebutuhan ya. Ini tergantung kebutuhan aja, mau dicuci basah, mau dicuci kering, itu nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Nah, ini kan coklat ini kan, coba kita pakai microfiber ditekan. Nah, kalau ini nekannya di agak kenceng ya, karena kayak kita keramas. Ibaratkan ini rambut kita keramas, kita putar-putar gini biar apa, kotoran ikut terangkat. Nah, kita tekan gini. Oke, kita cuci ya. Ini kelihatan, ini kotorannya ngangkat semua. Kita cuci lagi, kita basahin nggak masalah. Yang penting segera di kotorannya segera di push pakai microfiber biar nempel ke microfiber. Bisa juga pakai sikat gigi. Kenapa sikat gigi? Bulunya rapat, kuat.
bulunya rapat dan bulunya kuat. Nanti kita lihat perbedaannya. Sweat yang udah kita cuci metode pakai air. Nah ini untuk detailing. Sikat gigi itu berfungsi untuk detailing. Soalnya nggak usah dicuci ya. Nah ini. Nah kalau kita giniin kelihatan nih kotoran-kotorannya. Terus kita tekan pakai microfiber lagi. Sweat nggak apa-apa kena air, jangan takut nyuci sweat kena air, kecuali beludru. Ingat, ini sweat original, bukan sweat sintetis. Kalau beludru dengan perlakuan sikat kasar dan tekanan kasar seperti ini, rata-rata bulunya ngangkat semua. Makanya beberapa orang yang tidak bisa membedakan antara original sweat, micro sweat, dan beludru. Karena beludru itu hanya kain yang ditempeli dengan bulu, makanya dia rentan sekali copot atau rontok. Kalau udah rontok nanti jadi botak. Nah, jangan terkecoh antara sweat original dengan sweat sintetis. Ini yang original, ini yang sintetis. Ingat, yang sintetis itu pasti agak mengkilap, pasti itu agak mengkilap. Lah kalau ini kita perlakuan dengan sikat sweat, nggak bisa, justru ini akan malah rontok semua. Bawah ya. Karena dia bukan serat asli, hanya ditempel dengan lem. Beda dengan sweat asli, ini nggak akan rontok. Tahu ya kualitas sebuah barang original dan sebuah serat sintetis ya. Serat original itu pasti kualitasnya bagus. Oke, kita ulangi lagi. Nggak apa-apa, basah nggak apa-apa. Biar serat-serat di dalamnya kotoran. Kenapa perlu basah? Karena kotoran itu bisa terbawa air, akan lunak dengan air, dengan chemical. Setelah itu dilap, agak ditekan, diputar-putar biar semua kotoran nempel di microfiber. Setelah itu kita air dryer. Kalau treatment leather pakai hand dryer. Air dryernya ada di bawah. Dekat nggak masalah. Dia nggak akan rusak karena panas. Nah, di air dryer sampai kering lagi. Ini udah mulai agak kering ya. Cepet kok nyuci sweat itu. Jangan takut. Sweat original nggak akan mudah rusak, bulunya nggak akan mudah copot, nggak akan mudah rusak, kena air nggak masalah. Karena justru beberapa produk sweat itu dipakai untuk kegiatan outdoor. Nah, makanya saya bawa sepatu Timberland untuk nyontohin. Sweat itu nggak selemah perkiraan orang. Ya, ingat, sweat itu nggak selemah perkiraan orang. Sweat itu kuat karena dia dari serat hewan asli. Banyak orang salah paham sweat itu harus diperlakukan dengan sangat hati-hati, dengan sangat lembut, pakai sikat yang sangat halus. Ya, itu semua menurut saya kurang tepat. Karena pengalaman kita udah bertahun-tahun ngerjain ya kayak gini dan nggak pernah ada komplit. Setelah itu, nah ini ada sikat. Nah ini buat buat ngerapiin. Nah kan sweat itu kayak gini dirapiin. Nah ini sikat yang kawat dan nilai ini kombinasi ngambang aja pelan-pelan untuk bikin tekstur bulunya kayak sisir lah, kayak rambut, biar rapi apa di sisir. Nah biar kelihatan cerah lagi. Nah ini masih berbulu nggak? Masih. Halus nggak di bulunya? Mungkin akan ada beberapa yang keangkat ya mas ya? Mungkin akan ada beberapa keangkat. Tapi aman ya? Nggak apa-apa. Nah, ini masih kan? Jadi sweat yang bagus itu ketika digeser ini dan ini beda warna. Nah ini kan tadi kotoran-kotoran agak kecoklat-coklatan. Ini ketika nanti kering ini akan warnanya akan merata. Gitu ya. Kalau ada bulu yang nggak rapi ini bisa dicukur dengan cukuran rambut. Jadi kayak rambut dipangkas biar teksturnya merata ya. Oke. Ini udah bersih. Ini masalah gelap ini tinggal diair lagi. Ini agak gelap diair lagi ya. Nah, ini kan nggak rapi banget kan. Ini ketika sudah dicuci dia sudah teksturnya lumayan rapi, terutama depan ini.
ini suede-nya udah ini ya. Ini udah mengkilat, ini udah botak, gundul. Itu sebenarnya yang namanya rambut, ini lepek. Lepek perlu disisir. Tadi udah dibersihin nodanya, serat-seratnya udah bersih lah, tinggal disisir lah. Ini fungsi sikat kawat ini adalah untuk menghidupkan lagi, bukan menghidupkan ya. Bervolume teksturnya biar muncul lagi. Nah, ini caranya begini, ini pelan-pelan, ikutin alurnya. Kan tadi tak bilang, suede original itu tidak akan mati, dia cuma tidur aja bulunya. Nah, ya kan? Nah, tadi udah lepek ya, kayak rambut udah lepek. Kita bikin tekstur lagi. Kita sisir gini, kita sisir. Ini fungsi sikat kawat. Ini udah dikilat, lepek, sisir lagi sampai bertekstur lagi. Kita cari Botak. Coba, udah ada perbedaan belum? Iya. Jauh. Ya. Ini udah berbulu lagi, yang ini masih. Ini belang-belang, warnanya nggak rata ya. Nah, ini juga bisa diratain. Diacak-acak dulu. Yang penting bulunya timbul dulu, baru setelah itu nanti kita rapikan, sisir rapi. Finishingnya biasanya kalau nah ini kan udah mulai finishingnya aku pakai sikat nilon. Nah ini yang permukaan lebar kali. Oke ya udah hitam lagi, nggak belang-belang lagi. Ini tinggal sini PR-nya, sini ini terutama lepek semua nih ya. Ini udah nggak lepek ya.